Di balik keuntungan itu, ada ilmu yang kita dapatkan, ada relasi yang kita bangun, dan ada potensi yang jauh lebih besar nanti yang kita dapatkan setelah kita bisa menguasai bisnis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raufik Asyari. Saya di sini sebagai owner Milarian Farm. Kita bergerak di bidang pertanian dan saat ini fokus di budidaya melon secara hidroponik. Saat ini juga sementara kita hanya fokus menggunakan sistem NFT. Kita mulai pembangunan greenhouse itu di Oktober 2023. Jadi udah hampir 1 tahun ini. Mulai dari land clearing, kemudian penanaman itu mulai di Januari, dan sampai sekarang di bulan Desember, artinya udah 1 tahun. Kenapa memilih NFT? Karena saya lebih fokus untuk ke pasca panennya. Jadi memang kalau sistem NFT ini yang kita tahu ya, penggunaan anggaran jauh lebih besar, budgetingnya lebih besar karena kita harus menggunakan paralon. Sedangkan kalau metode-metode yang lain itu misalnya kayak sistem drip, irigasi, ataupun yang lainnya, itu mungkin secara budgetingnya lebih kecil. Akan tetapi keunggulannya di NFT itu untuk pasca panennya jauh lebih simpel. Sebenarnya kalau kemudian kita compare antar bermacam-macam sistem, kan ada banyak banget ya, ada NFT, DFT, DRFT, rakit apung, dan yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita compare, semuanya sebenarnya ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Saya gambarkan lebih simpelnya, misalnya gini, kalau sistem NFT, kelemahannya adalah saat misalnya nanti salah satu tanaman terkena penyakit karena instalasinya dalam satu tandon, sehingga saat terserang penyakit di blok yang paling bawah, dalam sehari 2 hari ada kemungkinan terinfeksi atau terserang semuanya. Tapi kalau misalnya sistem drip irigasi, saat kemudian terserang penyakit, kita lokalisir tanaman yang terserang itu udah tidak akan menyebar ke yang lainnya. Jadi setiap sistem itu ada kelemahannya, ada kekurangannya masing-masing. Dan kenapa saya fokus ke NFT? Karena saya benar-benar hanya fokus di pasca panennya, karena hanya NFT yang paling simpel gitu. NFT itu singkatannya adalah Nutrient Film Transmitter. Jadi nutrisi dialirkan melalui paralon setipis tisu. Jadi ada NFT, ada DFT. Kalau sistem DFT itu kan sistemnya menggenang. Jadi ada kemungkinan besar karena air menggenang tidak bergerak, jadi bakteri dan jamur itu lebih mudah terpicu. Gitu. Jadi banyak kelemahannya kalau sistem DFT. Makanya banyak kan orang pembudidaya melon hidroponik menggunakan sistem NFT atau menggunakan sistem drip irigasi, menggunakan kokopit, atau ada juga yang sekarang banyak menggunakan sistem rakit apung. Awal mula saya memulai nanam melon hidroponik ini sebenarnya bukan core bisnis saya. Saya sebenarnya fokus utama bisnis selama 13 tahun itu di online ya, online shop. Tapi waktu itu saya berusaha untuk split, berusaha untuk merambah bisnis yang baru, dan setelah kita analisa, sepertinya yang paling masuk bagi saya itu di budidaya melon. Makanya saya mencoba untuk terjun di dunia melon. Jadi waktu di awal-awal, karena kita belum punya teman sama sekali, yang intinya di dunia melon kita benar-benar pendatang baru, belum ngerti apapun tentang melon, bahkan relasi ataupun mitra kerja belum ada, kenalan bakul nggak ada, sehingga saat kita nanam, kita nggak ngerti sama sekali ngejualnya kemana. Saat kita hubungin bakul, mungkin kalau saya pribadi kok ngerasa kurang cocok dengan harganya, dan ada banyak hal yang nggak nyaman di belakangnya, akhirnya kita ngemper, Mas.
Jadi kita ngemper, benar-benar ngemper di pinggir jalan, kita gelar tikar di 4 titik untuk menghabiskan melon waktu itu kalau nggak salah kurang lebih 4 ton. Dan alhamdulillahnya meskipun harganya kalau dibilang dengan harga melon yang di toko buah mungkin sedikit lebih mahal gitu ya, karena memang yang ditanam itu melon premium, dan kalau di toko buah paling harganya kisaran 15-20 ribu, dan kita jual di harga 25-30. Alhamdulillahnya 4 ton itu habis dalam waktu 1 minggu. Dan mulai dari situ fokus utama kita untuk wisata. Sampai hari ini alhamdulillahnya kalau kita setiap bulan panen, alhamdulillah kita belum pernah ngejual ke bakul karena selalu habis, bahkan kekurangan stok. Melon itu flat, jadi untuk penghasilan per bulan atau jumlah panen per bulan atau misalnya setiap kali periode itu kita bisa takar. Misalnya dari kita total populasi itu ada 3.800 ya. 3.800 kalau misalnya kita anggap 1 kilonya, 1 pohon 1 kilo artinya ada hampir 4 ton. Tapi rata-rata bobot itu kisaran 1 sampai 1,5. Jadi setiap kali periode panen mungkin bisa dihitung kisaran 4 ton dikalikan kalau misalnya kita end user di 30.000, jadi mungkin bisa dihitung berapa yang didapatkan dalam 1 kali periode panen. Sebenarnya kalau untuk usaha sampai hari ini ya, sebenarnya tidak serta-merta mulus gitu ya. Karena background saya juga bukan pertanian, kemudian core bisnis saya sebelumnya juga nggak ada hubungannya sama sekali dengan pertanian karena di online. Suka dukanya itu waktu awal, karena kita baru awal nanem, nggak ngerti apapun yang harus dilakukan, jadwalnya ngapain aja. Jujur, waktu itu kita menggunakan 6 orang karyawan untuk merawat 3.800 tanaman melon. Dan itu kita kehabisan waktu, bahkan sampai keteteran luar biasa. Karena kita nggak ngerti nih jadwal, oh misalnya dalam waktu 3 hari harus ngapain, kemudian setelah misalnya kita udah pruning, kita ngapain lagi, jadwal polinasi, jam berapa, bahkan mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam itu kerjaan belum habis. Padahal itu dikerjain oleh 6 orang, waktu itu awal-awal. Nah mungkin itu titik terendah kita, karena masih benar-benar belajar, nggak ngerti apapun. Itu bagi saya pribadi, mungkin waktu itu merasa jenuh karena ya mosok sih nanam melon seribet ini. Nah pada periode kedua, karena di periode pertama udah tahu alurnya ngapain aja, di periode kedua ternyata saat kita flashback ke belakang, ternyata kita sesimpel itu nanam melon. Bahkan 2 orang aja di periode kedua dengan tanaman jumlah yang sama, 2 orang masih bisa nyantai. Jam 4 sore udah bisa istirahat. Intinya jam kerjanya udah normal, karena kita udah tahu alurnya. Kalau nanem ini banyak kan nonton YouTube, kemudian konsultasi sama seseorang di Magelang, Bapak gitu ya, kita anggap Bapak, konsultasi sama beliau, kemudian seluk-beluknya sedikit lebih paham, akan tetapi kan hanya sekedar teori. Nah, karena hanya sekedar teori, ternyata saat dipraktekkan itu sangat berbeda. Berbedanya artinya kita hanya sekedar teori, oh pandangannya seperti ini, tapi kan saat di lapangan aplikasinya berbeda. Melon yang pernah kita tanam itu ada macam-macam. Awal kita tanam itu ada sweetnet, ada intanon, kemudian kita mulai nanam juga untuk yang ada adinda, ada kirani, dan saat ini kita banyakkan untuk yang di populasi ini kita ada lavender, blues, dan honeyglow. Kenapa kita memilih menggunakan greenhouse? Jadi gini, melon itu kan sangat rentan terhadap jamur dan bakteri. Sedangkan awal mula jamur bakteri itu biasanya disebabkan karena air hujan. Kenapa? Karena air hujan ini kan asam. Nah, makanya kita menggunakan greenhouse tujuannya untuk meminimalisir faktor eksternal yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Dengan menggunakan greenhouse, keuntungannya kita bisa panen setiap musim tanpa mengenal waktu. Dan produktivitas dalam setahun, kalau misalnya di hamparan itu mungkin 1 atau 2 kali panen, sedangkan di dalam greenhouse ini kita bisa setiap bulan panen. Kalau misalnya kita jadwalkan untuk panen setiap bulan. Dan rata-rata itu 1 tahun bisa 4-5 kali panen.
Keunggulan hidroponik itu kita bisa menentukan kapan kita mau panen. Jadi tanpa kenal waktu, tanpa kenal musim, kita pengen misalnya ngejar nanti untuk tahun baru, untuk Natal, kita bisa jadwalkan tanam mendekati sesuai dengan jadwalnya. Jadi kalau misalnya di soil itu kan kita nggak bisa. Kita biasanya kalau misalnya di tanah, di setiap wilayah panen maka semuanya panen, makanya harganya hancur. Jadi misalnya awal tanam kita rendam 2-3 jam, setelah itu ditiriskan, diperam selama 1 hari atau 24 jam. Kalau kemudian sudah berkecambah, kita pindahkan ke media rock wool. Dari rock wool itu kita taruh di satu tempat khusus, tempat semai pembesaran sampai usia 1 minggu. Kalau misalnya nanti sudah muncul akar, kita baru pindahkan ke paralon. Melon ini idealnya di suhu 30-33 derajat ya. Kalau misalnya lebih dari itu sebenarnya akan menghambat pertumbuhan. Akan tetapi kalau tidak diamati secara detail mungkin tidak akan terlalu terlihat. Karena di greenhouse kita juga kalau siang tanpa tanaman itu suhu bisa mencapai 40 derajat, 45 derajat dan tanaman melon masih tetap bisa tumbuh. Hanya perbedaannya daunnya jadi lebih menggulung ke belakang. Misalnya seperti ini. Jadi karena suhu terlalu panas, daun cenderung menggulung ke belakang. Sebenarnya kalau untuk mendapatkan rasa yang manis itu faktor utama itu adalah dari genetik. Buah ini sebenarnya sudah memang genetik manis atau enggak. Karena kalau misalnya genetik itu melon yang tidak manis ditanam di hidroponik, maka tetap tidak akan manis. Jadi pemilihan benih itu sangat penting dalam menentukan kualitas buah. Untuk mengetahui melon ini sudah matang atau belum, biasanya kita lakukan pengecekan berkala. Misalnya pada melon-melon yang usianya pendek seperti usia 60 hari, jadi di usia 50-55 hari, kita lakukan pengecekan. Pengecekan pertama bisa dilakukan dengan menggunakan alat refraktometer yang bisa ngecek kadar kemanisan. Kalau misalnya kadar manisnya di usia seminggu sebelum panen sudah di atas 10, artinya ada kemungkinan di 7 hari ke depan breaknya sudah mencapai 14 break. Nah, saat udah 14 break, 15 break itu biasanya kita udah mulai open farm. Nah, kalau misalnya dari ciri-ciri fisik yang bisa dilihat dari melon, biasanya ada muncul guratan di tangkainya. Beberapa varian melon itu muncul guratan 5-7 retakan di tangkainya, itu udah tua. Atau kalau misalnya melon-melon yang berjaring, maka jaringnya udah full, itu bisa dikatakan udah mendekati tua. Seperti itu. Mulai panen usia dari 1 HST atau mulai awal tanam sampai panen itu bervariasi. Jadi ada beberapa varian yang usianya itu pendek. Misalnya kayak Sweetnet, Honeyglobe, itu usianya pendek, di bawah 65 hari udah bisa dipanen. Nah, kalau lavender, kirin, blues, melon-melon yang renyah, biasanya usianya di atas 65 hari. Jadi tergantung kita pengen nanam yang jenis apa. Pasca panen itu biasanya kalau misalnya kita buah sudah diturunkan semuanya, prosesnya adalah kita buang semua daun, batang, kita rontokkan, kemudian dilanjut dengan sterilisasi, paralon-paralon kita bersihkan semuanya, kita semprot disinfektan, bak nutrisi kita bersihkan, jaring-jaring kita semprot juga untuk antisipasi banyaknya jamur dan binatang-binatang yang mungkin masih ada tertinggal. Setelah itu kita diamkan dalam waktu 3-4 hari, baru nanti di hari kelima atau keenamnya kita tanam ulang. Jadi proses dari awal panen sampai ke tanam berikutnya itu biasanya butuh waktu 7 hari. Penyakit yang menyerang melon itu banyak banget ya, tapi lebih banyaknya itu jamur. Jamur ada macam-macam, ada embun tepung, ada kresek, ada karat, ada busuk batang, busuk daun, ada macam-macam, banyak banget. Kalau untuk bakterinya ada layu, penyebab layu juga, fusarium juga ada, dan itu setiap periode pasti mengalami. Jadi kita setiap periode tanam itu
itu pasti mengalami adanya serangan-serangan dari jamur dan bakteri. Biasanya pada saat usia di atas 30 hari, itu biasanya jamur udah mulai banyak menyerang. Makanya pada saat usia-usia seperti itu, kita lakukan kontrol lebih ketat. Penanganan terhadap penyakit mungkin kita mulai dari awal ya, dari awal tanam. Usia 7 hari kita udah lakukan antisipasi. Biasanya untuk di awal-awal karena 7 hari itu belum ada gejala sama sekali, kita menggunakan organik, jadam sulfur yang kita gunakan. Jadi kita membuat sendiri, mencairkan belerang, dicampur dengan pekatannya itu ting agentnya, kita bikin sendiri juga. Kita spraykan ke tanaman-tanaman baru yang usia 5-7 hari. Nah, selebih itu kita lakukan perawatan berkala mungkin seminggu sekali menggunakan jadam sulfur. Kalau misalnya nanti dilihat ternyata ada penyakit yang memang membandel dan populasi penyakit itu lebih dari 3%, biasanya kita gunakan pestisida kimia. Akan tetapi itu sangat jarang karena dengan menggunakan greenhouse kita bisa menekan penggunaan pestisida itu mungkin hampir 90% dibandingkan dengan penggunaan pestisida di hamparan. Untuk penggunaan karyawan di awal karena masih belajar itu, saya dan kawan-kawan semuanya kan backgroundnya masih di online, migrasi ke pertanian, periode awal selama 3 bulan itu kita menggunakan 6 orang karyawan. Nah, di periode kedua karena kita udah tahu celahnya harus ngapain aja setiap periode, setiap minggu. Akhirnya di periode kedua itu kita hanya menggunakan 2 orang karyawan. Itu udah cukup. Modal awal kita untuk membangun greenhouse ini kan kita dibangun di atas lahan seluas 4.200 meter persegi. Nah, kalau untuk modal awal mulai dari pembebasan lahan, land clearing, pembangunan instalasi semuanya, termasuk uruk, pembuatan jalan, itu mungkin habis kisaran 350-an sampai 400. Nah, dari 350-400 sebenarnya yang teralokasi untuk menjadi greenhouse ini, karena greenhouse ini kan hanya seluas 1.100 sampai 1.200 meter persegi. Luasan greenhouse kita 20 kali 55 ditambah ruang tunggu, kru, dan lain-lain itu 1.200. Jadi lahan yang tergarap baru 25% ya. Untuk pembangunan greenhouse ini sendiri kita menghabiskan anggaran kisaran 200 sampai 250 juta. Kita fokusnya ke end user itu hanya untuk wisata petiknya aja. Jadi mereka datang ke sini, biasanya bareng keluarga atau kolega atau kelompok tani atau semacamnya datang ke sini, melihat-lihat melonnya, cocok, dipetik, timbang, kemudian langsung bayar. Sebenarnya kalau untuk permintaan pasar itu masih sangat besar ya. Pengepul ataupun perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan melon premium itu sangat banyak. Kemarin kita juga ada permintaan dari Jakarta, dari Bogor, itu minta 1-2 ton per minggunya. Akan tetapi kita sendiri sama sekali tidak mampu untuk mengcover permintaan mereka. Karena untuk end user aja kita masih kekurangan. Jadi karena kita panennya setiap bulan sekali dan bergilir, masih ada 3 minggu kosong tanpa stok. Jadi kita masih kelabakan untuk mengantisipasi kekurangan stok itu. Sebenarnya kalau untuk prospek melon, hidroponik itu menurut saya masih sangat bagus ya. Marketnya masih sangat luas, demandnya masih sangat tinggi. Bahkan kasarnya jangankan untuk memenuhi kebutuhan bakul ataupun supermarket yang besar gitu ya. Untuk end user aja kita masih kekurangan. Akan tetapi kita untuk di Milarian Farm ini fokus untuk end user. Kenapa? Karena dengan end user, dengan kita menjual secara langsung ke end user bisa mendapatkan selisih harga yang jauh lebih murah. Kenapa? Karena kalau melon premium ini sudah masuk ke supermarket, harganya biasanya dipatok di atas 50.000 per kilonya. Sedangkan end user datang ke sini cukup membayar dengan 30.000, sudah bisa mendapatkan melon dengan kualitas yang sama persis. Sebenarnya saya nggak terlalu fokus di keuntungan ya, awal-awal memulai. Jadi teman-teman nanti kalau saatnya memulai bisnis itu jangan hanya terlalu fokus di keuntungan. Karena kalau misalnya nanti fokus di keuntungan, di periode pertama seperti saya ngalamin ternyata hancur, tidak sesuai waktunya, maksudnya hancurnya bukan hancur hasilnya. Tapi waktunya itu benar-benar bikin stres karena belum ngerti sama sekali selama periode, akhirnya nyerah. Itu maka akan jadi kerugian kita. Nah, untuk keuntungannya sendiri mungkin bisa dihitung kalau misalnya nanti kita per
buahnya itu 1 kilo sampai 1,5, dikalikan 1 sampai 1,5 ton, artinya dalam satu periode setiap bulannya kita bisa menghasilkan 30 sampai 45 juta. Dan operasional dikurangin lain-lain mungkin tidak sampai 30%. Jadi keuntungannya mungkin bisa dibilang 30% keuntungan setelah dikurangin biaya penyusutan. Kan kita juga karena namanya greenhouse, kita tetap harus bisa menghitung biaya penyusutan. Jadi teman-teman, misalnya nih, dalam satu ulasan YouTube atau dimanapun misalnya teman-teman melihat bisnis, jangan hanya fokus di keuntungan, karena di situ juga ada biaya-biaya yang harus dihitung, penyusutan, biaya karyawan, operasional, dan lain-lain. Jadi misalnya saya menghitung biaya operasional kita 30% atau 30% itu udah maksimal ya. Biasanya 20 sampai 25%. Jadi misalnya saya dapat 45 juta, biaya operasional itu 10 sampai 15 juta. Maksimal itu 15 juta. Akan tetapi setelah dikurangin biaya operasional, artinya masih ada sisa 20 sampai 30 juta tersisa gitu ya. Nah, itu jangan dihitung sebagai keuntungan karena kita harus menghitung juga biaya investasi, penyusutan, dan lain-lain. Melon itu, sepengalaman saya, tanaman yang paling rewel ya. Tanaman yang paling rewel, yang paling manja, setiap hari harus dilihat, dielus-elus, dibandingkan dengan tanaman yang lain. Akan tetapi, di setiap bisnis yang ada kesulitan cukup tinggi, di situ juga ada potensi keuntungan yang cukup besar, gitu aja. Jadi setiap bisnis itu selalu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Kalau misalnya kita mampu menaklukkan bisnis itu, kemudian banyak orang lain yang nggak mampu menaklukkan, maka disitulah peluang potensi bisnis kita. Buat teman-teman yang pengen memulai bisnis, entah itu di agribisnis, entah apapun itu, misalnya di pertanian, atau perikanan, atau peternakan, atau bisnis online apapun yang mau dijalankan, fokuslah pada apa yang pengen digali. Jangan hanya fokus pada keuntungan. Karena kalau teman-teman fokusnya hanya di keuntungan, itu bagi saya salah besar. Karena di balik keuntungan itu ada ilmu yang kita dapatkan, ada relasi yang kita bangun, dan ada potensi yang jauh lebih besar nanti yang kita dapatkan setelah kita bisa menguasai bisnis itu. Tetap semangat, pantang menyerah, dan kuatkan mental, karena setiap kita memulai bisnis, pasti akan banyak banget orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, meragukan kemampuan kita, meragukan apakah bisnis ini menguntungkan atau enggak. Kita yang memulai, kita yang tahu analisanya, dan tetap fokus pada tujuan kita. Jangan sampai terdistraksi, terganggu sama omongan kanan kiri. Fokus pada tujuan kita. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq Asyari. Saya di sini sebagai owner Milarian Farm. Milarian Farm itu kita bergerak di bidang pertanian, fokusnya adalah budidaya melon hidroponik. Dan kita berlokasi di Jalan Kaliurang, kilometer 10,9. Jadi teman-teman yang mungkin berwisata ke Jogja, mau liburan ke Gunung Merapi, dan pulangnya pengen wisata liburan ke Jogja, pengen destinasi yang berbeda, bisa mampir ke Milarian Farm.